Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi guru hebat seluruh Indonesia. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan moral atau etika dengan Kepala SMA Negeri 1 Surakati. Berikut petikan wawancara yang akan kami lakukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Deti. Bagaimana dengan Bu Deti? Alhamdulillah Bu, baik. Terima kasih banyak Bu karena telah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Sama-sama. Di sini saya ingin mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang pernah Ibu alami sebagai seorang kepala sekolah, di mana kasus-kasus tersebut yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Iya. Silahkan Bu Deti. Selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan untuk dalam kasus-kasus di antara dua kepentingan, antara benar yang salah dan salah, benar melawan benar, kira-kira seperti apa? Baiklah, untuk kasus etika yang benar melawan benar, biasanya saya akan mempertimbangkan, mempertentangkan dua hal ya. Misalnya faktor apa, siapa yang terlibat, kemudian apakah itu menyangkut personal atau kepentingan orang banyak, apakah itu merupakan sebuah keadilan atau belas kasihan, atau mungkin itu sebuah kesetiaan, atau mungkin merupakan sebuah kebenaran begitu. Jadi itu selalu kita pertentangkan dua hal. Biasanya dalam menangani kasus-kasus tersebut kan mungkinnya Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur tertentu. Kira-kira langkah-langkah yang Ibu ambil untuk menangani kasus tersebut itu bagaimana? Biasanya ya kita ini kan main perasaan dulu gitu ya, tetapi perasaan itu harus dipadukan juga dengan logika. Jadi perasaan dilakukan dengan logika, kemudian kita ambil keputusan yang kebenarannya itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Setelah itu nanti kita akan ambil keputusan, kemudian kita verifikasi dulu sebelum mengambil keputusan. Kita verifikasi, kita lihat kembali apakah keputusan yang menurut kita dalam tanda kutip benar tadi benar-benar sudah mewakili, dalam hal ini karena ini adalah lembaga pendidikan ya, fokus kita adalah kepentingan murid itu. Jadi fokus kita kepentingan murid, kita verifikasi kembali. Setelah kita verifikasi barulah kita ambil keputusan finalnya. Luar biasa ini Bu ya, langkah-langkah ini bisa menjadi tip buat kami semua gitu, bisa dicontoh gitu ya Bu ya. Nah, selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja? Yang paling efektif itu ya kita memang langsung saja mengidentifikasi persoalan secepat mungkin. Identifikasi persoalan, kemudian kita ikuti langkah-langkah tadi yang sudah Ibu sebutkan nomor 1 dan nomor 2 tadi, kemudian barulah kita akan mengambil sebuah keputusan gitu. Memang kadang-kadang keputusan kita itu susah untuk atau tidak mungkin memuaskan oleh orang banyak gitu. Tetapi memang niatan kita memang lillahi ta'ala, dan kita memang benar-benar untuk mencari solusi yang terbaik, bukan karena faktor apa-apa. Jadi memang kita mencari ridho saja, insya Allah semua akan bisa teratasi. Sekali lagi luar biasa Ibu. Nah, di dalam mengambil keputusan tersebut saya yakin itu biasanya itu kita memiliki sebuah tantangan tertentu yang dihadapi. Selama ini dalam Ibu menangani kasus tersebut, tantangan apa saja kira-kira yang Ibu hadapi? Ya itu tadi, ketika kita mengambil sebuah keputusan tidak akan bisa memuaskan semua pihak.
Mungkin ada yang tidak suka, tidak puas, atau merasa kurang terwakili. Tapi sekali lagi tinggal niat kita bahwa tadi kita dalam mengambil keputusan, kebenaran yang kita cari itu adalah kebenaran yang memang lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Tentu saja semuanya terfokus kepada kepentingan siswa atau kepentingan peserta didik. Jadi itu saja, maka apabila kita jalani dengan lillahi ta'ala tadi, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan keputusan yang kita ambil akan bisa diterima oleh semua pihak secara ikhlas dan sukarela. Nah, ketika sekolah yang Ibu pimpin itu mengalami kasus-kasus dilema etika tadi, itu apakah Ibu menyelesaikannya spontanitas pada saat ada kasus atau ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus ya, tidak ada jadwal khusus, tapi biasanya setiap ada kasus, setiap ada persoalan, itu langsung kita selesaikan. Nah, bagaimana kalau persoalan itu banyak atau misalnya tidak mungkin kita selesaikan sesegera mungkin, maka akan kita adakan urutan kepentingan, urutan paling mana yang paling mendesak, mana yang paling penting, itu yang akan kita atasi dulu. Tapi kuncinya satu, bahwa segala persoalan atau masalah sebisa mungkin saat itu juga akan kita atasi, atau kita atasi sesegera mungkin, tidak perlu karena ditunda-tunda, karena penundaan penyelesaian masalah justru akan menimbulkan masalah baru, begitu ya. Inspirasi lagi. Nah, dalam menangani kasus-kasus dilema etika yang selama ini sudah Ibu jalani, Ibu putuskan, adakah orang yang Ibu libatkan dalam menangani kasus tersebut? Iya, selalu ada, karena kita memang tetap harus kolaborasi dengan menjalin komunikasi, kemudian juga ditambah dengan mungkin teori-teori atau cara-cara pengambilan keputusan yang tepat, itu akan menambah atau bisa memperkuat kita ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk mengatasi problem-problem atau masalah-masalah yang ada di sekolah ini gitu. Tetapi ingat sekali lagi bahwa final dari keputusan itu adalah harus mementingkan atau tetap berfokus pada kepentingan peserta didik atau siswa. Intinya Ibu dalam mengambil keputusan tersebut sudah melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, ya. Dan ujung-ujungnya itu intinya tadi tetap untuk kepentingan peserta didik. Harus ada. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam mengambil keputusan tersebut? Beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini, bahwa di dalam pengambilan keputusan itu kita memang kadang-kadang mempertentangkan antara benar dengan benar ya, benar dengan benar gitu. Jadi memang agak sulit. Tetapi kita tetap ada prinsip bahwa dalam menyelesaikan masalah itu selalu ada komunikasi, kemudian ditambah lagi dengan teori-teori akademis kita tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dalam kepemimpinan. Kemudian ditambah lagi dengan tadi bahwa kita berorientasi pada kepentingan peserta didik ya. Kemudian kita berfokus pada proses, itu akan membuat semua keputusan kita insya Allah ya akan berpadu antara kata hati, logika, yang semuanya nanti akan tetap bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bu, mungkin dari yang telah Ibu sampaikan itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya, rekan-rekan saya, bagaimana untuk memutuskan, mengambil suatu keputusan di antara dua dilema etika tadi gitu, mencari yang benar dengan benar dan tujuannya tetap fokus kepada peserta didik tanpa merugikan peserta didik. Iya. Itu. Terima kasih banyak Bu atas informasinya, semoga tetap sehat, semangat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sukses menjadi guru penggerak yang akan menjadi penggerak pendidikan di Indonesia. Oke, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum, apa kabar Bu Nila? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Bu Devi gimana? Alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak Bu Nila karena sudah menyempatkan sedikit waktu untuk saya, karena di sini saya ingin mewawancarai Ibu Bu tentang identifikasi kasus-kasus yang pernah Ibu alami yang mengalami dua dilema etika. Baik Bu Devi, mudah-mudahan saya bisa membantu ya berbagi hari ini terhadap kasus yang pernah saya alami. Ini langsung ke contoh kasusnya ya. Contoh kasus yang pernah contoh
yang pernah Ibu selesaikan. Oke, Yang salah satu etika, aja ya. ya, Oke. mana baik mana Baik. baik. Ya, saya coba ya. Pernah kami itu menghadapi suatu masalah, ada seorang siswa yang sudah diputuskan harus keluar dari sekolah karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan, terutama ketidakadilannya, kemudian tidak memiliki semangat ini kami rapat dan memutuskan anak ini harus keluar dari sekolah. Tetapi beberapa waktu kemudian orang tuanya, terutama walinya, meminta anak ini agar boleh sekolah kembali, mengingat anak ini adalah dari keluarga yang minum, kemudian anak ini sudah kelas 12 dan hanya waktu 1 bulan lagi untuk dia bisa lulus di sekolah. Dan kalau anak ini sampai dikeluarkan artinya tidak lulus sekolah, kemudian besar masa depannya terancam. Nah, untuk itu ini sesuatu yang benar sebenarnya. Tapi kan saya harus memutuskan kalau anak ini masih bersekolah bertentangan dengan semua guru yang sudah diputuskan dalam rapat. Ini yang dilematika yang kami hadapi. Nanti ini benar-benar dilema etika gitu ya. Iya. Antara kepedulian dengan keperaturan. kasih sayang dengan peraturan Iya. yang ada di sekolah. Nah, dari kasus tersebut kira-kira bagaimana Bu Lila menjalankan dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang diceritakan? Ya, tentu sebelum mengambil keputusan saya melibatkan orang-orang yang saya anggap bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi saya memanggil semua wakil kepala sekolah, kemudian bersama-sama mencari opsi terbaik berdasarkan fakta yang disampaikan oleh orang tua dan kemungkinan nanti di masa depan yang terjadi kepada anak ini. Kemudian setelah mendapat opsi terbaik, akhirnya saya putuskan opsi yang paling banyak tidak merugikan orang lain, itu ya, termasuk siswa ini, lebih banyak kebaikan. Artinya dalam mengambil keputusan tersebut Bu Lila sudah melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, betul. Nah, dari kasus yang ditangani tersebut, sebelum memutuskan tadi bahwa siswa tadi terus melanjutkan sekolah, kan itu biasanya ada langkah-langkah atau prosedur yang dijalani. Itu kira-kira langkah-langkah apa? Yang pertama saya mengumpulkan fakta dulu, mengenali kasus yang sebenarnya, mengumpulkan fakta bagaimana kondisi siswa ini dari yang saya dapatkan dari orang tuanya, kemudian juga dari wali kelasnya, kemudian fakta dari guru-guru lain juga. Kemudian saya mengumpulkan kembali, berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa saya bicara selain kepala sekolah. Saya juga berkomunikasi dengan ketua komunitas, warga masyarakat ataupun perangkat desa lainnya tempat anak itu tinggal. Nah, itu yang saya lakukan. Akhir saya akan memutuskan semuanya berdasarkan aturan mana yang masing bisa membolehkan anak itu berada di sekolah. Nah, ketika mengambil kasus dalam menangani kasus tersebut, itu biasanya kan ada hal-hal yang efektif, yang tidak efektif. Nah, dari hal tersebut, yang hal-hal efektif yang pernah Ibu alami dalam memutuskan itu apa? Kalau efektif, saya melihat dulu sisi mana yang lebih banyak untungnya gitu, mana yang lebih baik gitu. Dan saya rasa berkomunikasi secara terbuka itu satu hal yang efektif. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan baik kan dikondisikan suasananya supaya nyaman. Kemudian tidak dengan emosi yang kondisi yang buruk gitu ya. Harus punya kenyamanan emosi dalam berkomunikasi. Itu efektif. Kemudian dijadwalkan secara khusus, jadi ya tidak buru-buru aja dikondisikan dulu supaya bisa. Jadi secara tidak langsung bahwa Lila itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Oh gitu. Kemudian kan setiap ada masalah, ada kasus, pastinya kita mengalami tantangan-tantangan tersendiri. Nah,
dalam menghadapi kasus tersebut, tantangan apa sih yang paling menjadi hal utama bagi Ibu? Ya. Tantangannya kalau menurut saya adalah karakter para pihak yang terlibat. Kadang-kadang kita sudah berkomunikasi dengan baik, tetapi yang bersangkutan masih tidak mau memahami kondisi, ya, agak sulit untuk mau memahami kondisi. Kemudian yang kedua, biasanya yang bersangkutan juga kurang memiliki pemahaman yang baik tentang kasus bisa menjadi Karakter lah ya, ada karakter yang hadapannya. Kemudian tadi kan Bu Lila sudah mengatakan bahwa ketika sebelum mengambil keputusan dalam suatu dilema etika tadi, itu kan memiliki jadwal tersendiri sehingga bisa dikondisikan dengan suasana yang santai, mungkin ada ringan gitu ya. Nah, apakah dalam menangani kasus tersebut ada orang-orang yang terlibat? Ya, pasti ada orang yang saya libatkan, terutama yang di dalam sekolah dulu ya. Dari kepala sekolah tentu orang terdekat saya adalah perwakilan kepala sekolah. Kemudian juga wali kelas ya, pihak dari peserta luar, terutama pengurus komite atau komite yang saya rasa mampu memberi masukan. Jadi intinya berkolaborasi lah, berkolaborasi dengan kepentingan yang ada di sekolah. Nah, dari cerita pengalaman dari kasus yang ditangani tadi, pengalaman apa kira-kira yang menarik bagi Ibu sendiri? Kalau setiap pengalaman pasti menarik ya. Kan ada pengalaman yang sedih, yang membahagiakan, Ya, menambah ilmu gitu Bu, kira-kira yang mana? betul. Seperti kasus tadi saya saya harus mentah hampir semua guru yang sudah memutuskan si anak ini untuk tidak boleh bersekolah di sini, tapi akhirnya saya berkeras untuk tetap membolehkan anak bersekolah, dan saya senang sekali ketika anak itu bisa lulus dengan baik ya, tidak membuat kasus lagi sampai dia lulus, dan orang tuanya sangat berterima kasih. Dalam hal ini walinya dan orang tuanya sangat berterima kasih terhadap apa yang saya putuskan, dan anak itu sudah berada di masyarakat dengan lebih baik jika menjadi anak di sekolah. Itu yang membuat saya bangga, ya, tidak menyesali keputusan yang saya lakukan. Luar biasa Bu, merinding saya mendengar. Mungkin itu akan bisa menjadi pengalaman berharga buat saya. Apa yang akan saya lakukan ketika saya mengalami dilema etika yang kasus yang sama seperti yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Bu Lila atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi pembelajaran, terutama buat saya, kemudian bagi orang-orang lainnya. Sama-sama Bu Deti, saya juga mengucap terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Sukses banyak. selalu.